Kegunaan hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan seperti lebah menghasilkan madu yang bisa kita makan, dan membantu bunga-bunga tumbuh dengan baik. Sapi, ayam, domba, dan ikan memberikan kita makanan seperti daging, susu, dan telur. Kita juga bisa mendapatkan wool dari domba untuk membuat pakaian hangat. Di sisi lain, tumbuhan seperti padi, gandum, jagung, dan kedelai adalah sumber makanan utama yang memberi kita energi. Tumbuhan seperti kelapa sawit menghasilkan minyak yang digunakan untuk memasak, dan teh yang kita minum setiap hari. Semua hewan dan tumbuhan ini membantu kita tetap sehat dan bahagia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melindungi mereka agar kita terus mendapatkan manfaatnya. Hewan dan tumbuhan yang menguntungkan bagi manusia. Hewan yang menguntungkan. Berbagai hewan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Lebah madu menghasilkan madu yang bisa kita makan dan membantu penyerbukan bunga, yang penting untuk pertanian. Sapi memberikan kita daging untuk dimakan dan susu untuk diminum, yang juga bisa diolah menjadi keju, mentega, dan yogurt. Ayam menyediakan daging dan telur yang kaya protein, yang digunakan dalam berbagai resep makanan. Domba memberikan daging, susu, dan wool yang digunakan untuk membuat pakaian hangat seperti sweater dan selimut. Ikan adalah sumber makanan yang penting karena mengandung banyak protein dan nutrisi yang baik untuk kesehatan kita. Kambing juga memberikan daging, susu, dan kulit yang bisa digunakan untuk membuat barang-barang seperti tas dan sepatu. Selain itu, kuda digunakan sebagai alat transportasi dan membantu pekerjaan berat seperti mengangkut barang atau membajak ladang. Setiap hewan ini memberikan manfaat yang berbeda-beda dan semuanya membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menyediakan makanan hingga membantu pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga dan merawat hewan-hewan ini sangat penting agar kita terus mendapatkan manfaat dari mereka. Tumbuhan yang menguntungkan. Berbagai tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Padi adalah bahan utama untuk membuat nasi, yang merupakan makanan pokok bagi banyak orang. Gandum digunakan untuk membuat tepung, yang kemudian diolah menjadi roti, pasta, kue, dan berbagai makanan lainnya. Jagung bisa dimakan langsung atau diolah menjadi berbagai produk makanan seperti popcorn dan sirup jagung. Jagung juga digunakan sebagai pakan ternak. Kedelai adalah sumber protein nabati yang penting. Kedelai digunakan untuk membuat tahu, tempe, susu kedelai, dan berbagai produk lain seperti kecap. Kelapa sawit menghasilkan minyak sawit, yang digunakan dalam memasak serta dalam berbagai produk makanan dan kosmetik. Daun teh digunakan untuk membuat minuman teh, yang sangat populer di seluruh dunia. Teh juga mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kentang bisa dimasak dan dimakan dalam berbagai cara, seperti digoreng, dipanggang, atau direbus. Kentang juga merupakan sumber karbohidrat yang penting. Singkong adalah sumber karbohidrat yang bisa diolah menjadi berbagai makanan seperti gaplek, tepung tapioka, dan keripik singkong. Setiap tumbuhan ini memberikan manfaat yang berbeda-beda dan semuanya membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menyediakan makanan yang bergizi dan berbagai produk lain yang bermanfaat. Oleh karena itu, menjaga dan merawat tumbuhan ini sangat penting agar kita terus mendapatkan manfaat dari mereka. Hewan dan tumbuhan yang merugikan bagi manusia. Hewan yang merugikan bagi manusia. Beberapa hewan dapat merugikan manusia dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Salah satu contoh yang umum adalah serangga pengganggu tanaman seperti kutu, ulat, dan belalang. Mereka dapat merusak tanaman pertanian dengan menghisap nutrisi atau memakan daun, batang, atau buah-buahan tanaman. Akibatnya, serangan serangga ini dapat mengurangi hasil panen dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani. Selain itu, tikus dan hewan pengerat lainnya juga dapat menjadi masalah serius di lingkungan rumah tangga dan gudang penyimpanan. Tikus tidak hanya merusak persediaan makanan dan bahan bangunan, tetapi juga dapat membawa penyakit seperti leptospirosis yang berbahaya bagi manusia. Upaya pengendalian populasi tikus sangat penting untuk mengurangi risiko kesehatan dan kerugian materi di masyarakat. Di habitat alaminya, hewan seperti babi hutan, rusa, atau kijang dapat menjadi ancaman bagi pertanian lokal atau kebun-kebun. Mereka mungkin merusak tanaman, mengganggu ekosistem, atau bahkan berpotensi menyerang manusia jika merasa terancam atau dikejar. Interaksi dengan hewan besar seperti singa, harimau, atau buaya juga dapat menjadi ancaman serius di daerah-daerah di mana manusia dan hewan liar saling berbagi ruang hidup. Selain hewan darat, hewan air seperti ikan beracun atau binatang laut lainnya juga dapat menyebabkan bahaya bagi manusia. Misalnya, beberapa spesies ikan laut mengandung toksin yang berbahaya jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan benar. Peningkatan interaksi manusia dengan lingkungan alami ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang bijaksana terhadap populasi hewan untuk meminimalkan risiko dan mempertahankan keseimbangan lingkungan serta keamanan manusia. Tumbuhan yang merugikan. Beberapa tumbuhan memiliki potensi untuk merugikan manusia dalam berbagai cara. Salah satunya adalah tanaman beracun, yang mengandung bahan kimia beracun atau toksin yang dapat menyebabkan keracunan jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit. Contoh tanaman beracun termasuk oleander, yang memiliki daun dan bunga yang berbahaya jika dimakan, serta tanaman kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis, yang juga mengandung zat beracun. Tanaman-tanaman ini bisa menyebabkan reaksi berat seperti mual, muntah, atau bahkan gangguan sistem saraf. Selain tanaman yang dapat menyebabkan alergi, ada juga tanaman yang bersifat alergik yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa individu yang sensitif terhadap zat-zat tersebut. Contoh tanaman yang bersifat alergik meliputi ragweed dan beberapa jenis rumput liar yang biasa menyebabkan bersin-bersin, ruam kulit, atau bahkan kesulitan bernapas pada orang yang alergi. Tanaman dengan duri atau rambut yang tajam juga dapat menjadi masalah, seperti durian atau tanaman duri lainnya yang dapat menyebabkan luka fisik yang menyakitkan jika seseorang tidak hati-hati. Selain itu, tanaman invasif seperti rumput kaki seribu dapat mengganggu ekosistem lokal dengan menekan pertumbuhan tanaman-tanaman lain yang lebih lembut atau penting bagi keberlanjutan lingkungan. Beberapa tanaman memiliki cairan beracun yang bisa membuat kulit iritasi atau menyebabkan reaksi alergi jika terkena langsung. Contohnya adalah tanaman seperti poison ivy dan poison oak, yang bisa menyebabkan kulit merah dan gatal parah pada orang yang sensitif. Penting untuk mengenali dan menghindari interaksi yang berpotensi membahayakan dengan tanaman-tanaman ini. Melakukan identifikasi tanaman sebelum menyentuhnya atau memanfaatkannya adalah langkah yang bijaksana untuk melindungi kesehatan manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.